wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Oke, kemarin nggak ada PR ya? Nggak ada, berarti hari ini yang ada PR. Oke, hari ini kita lanjutin yang minggu kemarin. Yang minggu kemarin kan kita sudah belajar new media and culture, new media sama society ya. Oke, kita lanjut ke konvergensinya. Kemarin Ibu sudah sempat jelasin sedikit tentang konvergensi. Konvergensi itu apa? Perubahan atau penggabungan ya. Nah, sekarang kita cari wujudnya. Kalau konvergensi media sendiri apa, kalau budaya itu seperti apa, gitu ya. Oke, ini Ibu jelasin proses konvergensinya dulu. Jadi konvergensi itu dimulai dari teknologi dulu ya. Jadi ada penemuan baru gitu ya, ada mesin cetak, mesin ketik ya yang bertransformasi gitu menjadi konvergensi teknologi. Jadi yang kita temukan teknologinya dulu. Setelah itu apa? Setelah teknologi sudah jadi alat, jadi kebutuhan gitu ya. Muncullah internet akhirnya karena ada teknologi. Nah, setelah itu, setelah ada internet yang berkembang terkonvergensi jadi media juga. Jadi bergabung dari teknologi ya, ada internet, akhirnya wujudnya ke dalam media. Ya, contohnya mungkin tadi smartphone gitu. Lalu dengan adanya konvergensi, media ini menggabung antar berbagai macam media terkait yang secara otomatis melahirkan hubungan baru, yaitu konvergensi budaya. Setelah ada media, muncullah konvergensi budaya. Ya, karena sudah ada teknologi, ada media baru, muncullah akhirnya konvergensi budaya, teman-teman. Nah, setelah itu kalau konvergensi budaya ini dikarenakan begitu banyaknya nilai-nilai yang berbeda yang dapat disampaikan lewat media. Ya, contohnya nanti banyak nanti di sini contohnya. Oke, kira-kira apa yang akan kita bahas yaitu bagaimana sih prosesnya konvergensi media dan juga budaya. Ya, kalau media kan kemarin sudah Ibu bahas sedikit tuh ya. Ya, kita ulas lagi di sini teman-teman. Nah, ini ada teori konvergensinya media dari Henry Jenkins ya dalam bukunya Convergence Culture Where Old and New Media Collide di tahun 2026. Nah, si konvergensi media di teorinya Henry ini dia itu membahas fenomena yang melibatkan interkoneksi teknologi informasi dan komunikasi dan jaringan komputer dan juga konten media. Ya, dikemas antara teknologi sama media di sini dari si teorinya Henry ini. Ya. Jadi dia menggabungkan beberapa media gitu ya, ada teknologi sama media yang dia gabungkan. Nah, sederhananya, nah ini Ibu bahas di pertemuan minggu kemarin udah. Konvergensi media itu adalah bergabungnya berbagai jenis media yang sebelumnya itu dianggap terpisah. Ya, dulu kan kita baca koran sendiri gitu kan, dengerin radio itu sendiri, ya main komputer sendiri, televisi sendiri dan lain-lain gitu ya. Menjadi satu yang disebut media tunggal. Nah, media tunggalnya ini banyak udah seperti yang teman-teman kemarin contohkan ya. Seperti itu. Nah, ini prosesnya teman-teman ya, ketika teknologi sama medianya sudah ketemu nih ya, udah ditemukan tadi di awal, masuklah ke proses konvergensinya itu seperti apa. Yang pertama ada cross promotion ya, sudah ada bentuk media barunya. Cross promotion itu kerjasama antara dua media untuk saling memberikan ruang untuk memperkenalkan konten media satu sama lain. Ya, jadi nggak cuma jadi satu, tapi ada yang cross, ya cross promotion. Antara kedua media yang bekerja sama tersebut, mereka menggunakan iklan, kata-kata, dan elemen visual dengan tujuan mempromosikan konten media partner, termasuk juga menampilkan logonya. Ya, ada yang pakai Spotify di sini? Nah, pakai semua ya, masih pakai Instagram? Pernah share kayak gini? Nah, kayak gitu. Itu contohnya cross promotion ya. Jadi ada dua media yang sama-sama ada media sama teknologinya, tapi saling terhubung, saling mempromosikan lebih tepatnya ya, saling mempromosikan.
Nah, lalu ini contoh lainnya ya, kalau misalkan kita berhubungan sama advertising, teman-teman, ya. Ini contoh yang kayak tadi ya, misalkan dari Spotify sama Instagram gitu ya, atau mungkin ada aplikasi lainnya gitu ya yang saling terhubung ke Instagram semua. Facebook biasanya ya, dari story-nya IG kita share ke Facebook gitu juga bisa gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan medianya promosi gitu ya untuk mengiklankan, nah contohnya seperti ini. Kalian pernah ke McD? Pernah, sebelum terafiliate ya. Sebelum terafiliate. Nah, biasanya Coca-Cola itu banyak banget, jadi sebenarnya nggak sama McD doang, tapi sama brand-brand lainnya juga gitu ya. Bisa cross promotion juga. Sama ini contohnya Indomie juga, Indomie sama Citato. Ya, ini ada 2 brand ya jadi satu gitu. Sebenarnya saling mempromosikan. Yang suka Citato sama suka Indomie, misal seperti itu ya. Jadi nanti STP-nya siapa gitu. Oke, itu yang di dunia advertising. Nah, yang kedua prosesnya di konvergensi media itu ada yang namanya cloning. Cloning itu ketika konten media diperbanyak untuk dimuat di media lainnya. Ya, artinya satu media menampilkan konten berita di ruang berita media lain apa adanya tanpa perubahan. Proses cloning ini umumnya dilakukan satu media nasional untuk membuat berita-berita internasional. Ya, sebenarnya mau nasional internasional sama isinya gitu ya. Cuman karena di cloning jadinya banyak. Nah, contoh gampangnya wis kalau kita nonton berita yang hype gitu ya. Apa berita yang hype masa kini? Yang kalian ikuti wis? Apa? Ayo wis MBG ya. MBG atau yang Sidoarjo itu loh, yang pondok pesantren ya, misal gitu ya. Coba kalian buka cek di TV deh. Semua channel pasti bahas itu. Gitu loh ya. Bahkan kalau kita lihat di Instagram, di Twitter, itu sama, kadang cuman beda captionnya gitu loh. Tapi videonya sama gitu loh teman-teman. Ya itu proses cloning sebenarnya. Jadi nggak ada yang ini karyanya siapa, ini karyanya siapa, enggak. Tapi konvergensi dari berita yang mau disampaikan lewat media itu seperti itu memang. Ya di cloning di banyak media gitu gampangnya. Nah ini juga salah satu contohnya. Kalau kita ngomongin medianya itu tadi berita. Nah ini mungkin konser. Pernah nonton konser secara live nggak? Live streaming gitulah gampangannya ya. Jadi mungkin kita udah kehabisan tiket, jadi mau nggak mau kita nontonnya di YouTube aja ya, nonton konser di YouTube. Ya vibe-nya nggak dapet sih, cuman kan ya udah gimana lagi gitu kan, seperti itu. Atau mungkin yang di share di TikTok gitu biasanya. Aku nggak tahu sih, emang di TikTok ada yang gitu. Kalau live gitu ya, pas di konser juga. Oh, oke, itu ya, ya seperti itulah jadi konten sharing juga akhirnya. Nah biasanya kalau kita lihat di YouTube itu wisuda nih, contohnya ibu dulu itu wisuda masuk ke TV Malang itu loh. Ya, tahu nggak TV Malang? Iya Malang TV. Masuk ke Malang TV ya. Terus di channel YouTube-nya UM itu juga ada gitu loh. Gitu. Jadi ditransformasi semuanya. Jadi sama prosesnya juga sama. Jadi kita bisa lihat dari YouTube sama dari Malang TV itu gitu. Contohnya seperti itu. Ya wisudanya kalian nanti gitu juga kok. Semoga wisuda tepat waktu ya. Enggak, tidak berlaku untuk Anda. Kamu siapa ya? Baru masuk. NIM? 20, Oh 20, yang sepuh sini, sepuh di depan. Enggak kenal aku. Saya NIM 20 ya mas ya? Iya. Siapa mas namanya? Oh alah, di sini namanya Dimas doang, sama Vicky. Baru KRS-an Pak? Iya. Walah, guys. Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya di prosesnya itu ada competition teman-teman. Yang ketiga tadi setelah cloning ada competition.
Nah, untuk competition ini biasanya media yang terkonvergensi saling bekerja sama dan berkompetisi. Ya, biasanya rebutan nih media mana yang mau menyiarkan terlebih dahulu ya, beritanya eksklusif duluan biasanya kayak gitu ya. Nah, di contohnya kompetisi dalam konvergensi media biasanya dilakukan oleh media-media yang berbeda newsroom tapi masih berada dalam satu grup media yang sama. Nah, pernah nggak kalian waktu nonton TV gitu ya, dari Trans TV, Trans 7 itu sama siarannya, beritanya itu sama gitu, misalkan yang berita eksklusif gitu ya, itu sama semua, padahal mereka masih satu apa namanya, ya wis satu atap gitulah gampangannya ya, jadi satu atap atau satu naungan yang sama gitu. Nah, ini contohnya di sini City Corp atau Transcorp gitu ya, jadi semua tayang di berbagai platformnya dia ya. Ini masih mirip juga sama konten sharing sama cloning juga tadi, cuman yang punya berita itu eksklusif dari timnya mereka gitu loh. Nah, ini juga contohnya ya. Kalau kita lihat antara stasiun TV ya, misalkan penyiaran, kita fokus sama filmnya deh. Kan di TV masih ada tuh yang film-film lama tapi di setel ulang gitu ya, biasanya jam 9 ke atas gitu ya. Sama new media yang baru ya, ada yang pakai Netflix pasti ya teman-teman ya, pakai Netflix juga. Itu kan juga banyak film-film yang bisa kita tonton kapan aja tanpa nunggu siaran yang ada di TV. Kayak gitu ya, mereka saling berkompetisi satu sama lain secara tidak langsung gitu. Oke, ini konvergensi medianya MNC Group ya, di MNC Group ada sendiri. Pusing nggak ibu lihatnya? MNC, RCTI. Nah, ini bahkan masuk yang kayak majalah-majalah koran ini loh, masuk juga di sini, tabloid. Ada radio juga, wis jadi satu gitu ya medianya. Yang keempat, konten sharing. Ya, konten sharing ini mirip sama yang pertama, teman-teman. Ya, dimana memungkinkan kedua media berlainan saling berbagi konten dalam bentuk pengemasan ulang atau repackage, atau bahkan termasuk berbagi budgeting ya. Konvergensi media dalam tahap ini sebagian besar dilakukan oleh media yang berada di bawah satu kepemilikan ya, mirip ya kayak Meta gitu ya. Kalau Meta kan kita bisa share ke WA, ke Facebook, ke apa lagi? Instagram ya, gitu, jadi satu gitu ya. Itu juga pokoknya satu kepemilikan yang sama juga dan sharing itu. Nah, ini contohnya. Ya, jadi bahkan di Instagram juga sekarang udah bisa ngetaknya tuh begini, jadi langsung bergabung gitu loh. Apa namanya itu? Ya, itulah. Ya, kolaborasi gitu, berkolaborasi sama temannya. Ya, lalu di Facebook juga bisa di sharing. Yang kelima ada full convergence. Nah, full convergence ini ketika media yang berbeda bekerja sama secara penuh, baik dalam hal pengumpulan, produksi, distribusi gitu ya, yang tujuannya untuk memaksimalkan keunikan atau karakteristik masing-masing media untuk menyampaikan konten. Ini mirip sama yang kedua tadi. Jadi kita punya satu konten atau berita yang sama, tapi dikemas versinya masing-masing platform. Kayak gitu ya, misal di TikTok seperti apa, di Instagram seperti apa gitu ya, dikemas masing-masing kembali tuh teman-teman ya. Nah, bahkan Twitter tuh juga ada live broadcastingnya. Ada yang masih main Twitter? X sih ya sekarang. Oh, masih main 2006 ya padahal. Masih main Twitter ya. Kenapa? Oh, cari ilustrasi ya. Kalau ibu tuh cari berita di sana. Up to date soalnya itu Twitter itu kalau ada berita. Oke, stories atau disappearing post. Nah, bisa juga newsfeed udah pasti ya, private messaging udah sama semua. Jadi kita lihat tuh fitur-fiturnya masih mirip-mirip satu sama lain gitu ya. Cuman yang di Twitter itu live broadcastingnya nggak ada wajahnya, nggak face suara ya, kayak podcast gitu loh, seperti itu, tapi live ya. Nah, ini contohnya ya, mungkin yang berbagi gitu ya, kalau medianya yang di TV
ada Kompas sama CNN, biasanya satu beritanya sama, entah itu sumbernya yang mana gitu ya, mereka saling berbagi. Nanti di CNN-nya IG itu muncul, di CNN-nya X itu muncul gitu loh. Nah, semua beritanya jadi satu akhirnya di situ. Yaitu namanya full convergence ya, semua medianya yang mereka punya itu diupdate semua sama gitu. Semua wes beritanya ini sama, ini Kompas, ini Kompas, ini Kompas, ini Kompas gitu. Dikopas ke semua media yang mereka punya gitu. Oke, itu untuk konvergensi media tadi. Ya, proses konvergensi medianya ada 5. Ada yang sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Yang konten sharing tadi itu sama cloning itu sama atau ada bedanya? Oke, yang cloning ya. Kalau cloning ini biasanya berita besar yang dimasukin gitu ya. Misal kayak pemilihan capres atau ini yang live itu 17 Agustus. Nah, itu pasti di cloning kan sama persis karena satu kameranya dari depan. Ya, paham nggak? Jadi sama semua TV, semua media kamu lihat, bahkan di YouTube-nya pun sama, persis posisinya gitu loh. Nah, bedanya sama yang konten sharing itu kontennya, isi kontennya, tapi sudah sharing ke sharing gitu loh. Paham nggak? Jadi kalau udah di sharing, dia dikemas sama versinya mereka. Biasanya tuh kita kan kalau lihat itu ada video gitu ya, ada video terus di bawah ini ada kotak, terus ada tulisannya apa gitu loh. Nah, ada copyright gitu loh. Nah, itunya biasanya yang berubah. Terus semakin tercopy biasanya semakin buruk, iya nggak? Ya, sudah sering di-share, dipakai lagi, diganti lagi captionnya gitu, wes kayak gituin terus gitu loh. Itu bedanya. Paham nggak? Ada lagi? Lanjut. Teman-teman yang online mungkin ada yang mau bertanya? Tidak. Oke, kita lanjut ya. Kita masuk ke konvergensi budaya. Kalau media udah khatam nih, sekarang budayanya pengaruh nggak sama budaya gitu ya. Konvergensi budaya adalah pergeseran hubungan antara publik dengan media yang ditandai dengan perilaku publik dalam mengkonsumsi informasi. Nah, kita fokus ke behavioralnya sekarang. Budaya mengacu pada hal-hal cara berpikir, cara berperilaku, bahkan nilai-nilainya. Ya, yang akhirnya dari keberadaan konvergensi media itu mempengaruhi budaya kita sehari-hari. Budaya itu banyak loh ya, nggak cuman yang berhubungan sama kesenian gitu. Nah, ini mungkin budaya berbahasa contohnya. Aku lagi meeting, bahasa bakunya apa? Saya sedang rapat atau saya lagi rapat gitu ya. Nanti kita follow up ya, apa bahasa bakunya? Tindak lanjuti, formal. Nanti kita tindak lanjuti. Nah, seperti itu. Itu dari budaya atau cara bahasa kita ya, cara kita ngobrol gitu. Nah, dari sini aja sudah terkonvergensi gitu ya. Ya, konvergensi budaya itu menggabungkan beberapa macam budaya yang berlaku dalam masyarakat menjadi satu budaya dominan yang ada di dalam masyarakat. Jadi, akhirnya ketika ada budaya lama sama budaya baru ini ketimpa, yang mana yang lebih dominan. Nah, itu yang dinamakan konvergensi, teman-teman, mana yang lebih dominan. Nah, kalau dari bahasa ini dia menggabungkan dari budaya apa dan budaya apa? Budaya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ya. Budaya bahasanya gitu kan. Sehingga masyarakat atau konsumen mampu berpartisipasi dalam aliran media, yaitu menjadi aktif tidak hanya sebatas pengguna media. Konsumen juga dapat terlibat sebagai movie maker, editor, produksi, broadcast dengan arus informasi yang lebih bebas ya. Jadi di sini karena ikut arus budaya gitu, semua bisa terlibat gitu loh teman-teman. Contoh gampangnya mungkin budaya beli-beli atau belanja.
Budaya kita belanja, dulu kita ke pasar atau ke toko beli baju, sekarang kan karena ada online shop tuh. Ya mau tidak mau kita ikutin arus budaya beli online. Iya enggak? Bahkan kita mau ke pasar aja sekarang ada itu loh. Apa sih yang mart-mart itu? Ada tapi ada aplikasinya juga. Kayak Alfa. Ya gitu Alfa Gift ya. Ya wes gitu yang belanja itu bahkan dianterin dari tokonya kayak gitu loh. Bahkan ada budaya seperti itu teman-teman gitu ya. Nah ini contoh ini budaya makan wes. Bikin lapar ya gini ya. Budaya makannya orang Indonesia. Orang Indonesia makan harus pakai nasi gitu ya. Yang makannya pakai mie, yang makannya mie aja mungkin budaya mana? Cina, Italia, mungkin spaghetti gitu ya. Kan mereka nggak mungkin mereka nambahin nasi ya kan. Cuman di Indonesia yang ada budaya seperti itu gitu loh. Nah, ketika ada budaya baru, anggaplah budaya makanan gitu ya, makanan pokok orang luar itu pakai mie. Nah, kita nasi, ya akhirnya terkonvergensi, jadilah mie dan nasi seperti itu. Ya, bakso. Nah, bakso ternyata ini bukan dari Indonesia loh, Ibu juga baru tahu. Ya, bakso itu berasal dari Tiongkok pada masa dinasti Ming. Ya kan? Cuman mereka pakai daging ibab. Ya, di Indonesia dibikin halal seperti itu. Ya, akhirnya masuklah budaya bakso ini ke Indonesia. Nah, ini martabak juga. Ada yang suka makan martabak nggak? Ya, ternyata martabak itu asalnya dari Arab Saudi. Masuk ke Indonesia ada yang varian martabak manis lah. Ya, martabak apalah gitu ya masuk ke Indonesia akhirnya. Bahkan makanan aja terkonvergensi gitu ya. Budaya makannya orang Arab masuk ke Indonesia jadi versinya Indonesia gitu. Ya, segampang itu sebenarnya. Nah, ini lagi ya sebenarnya kan kalau kita ngomongin budaya itu kan Indonesia budayanya banyak dan nggak ada yang pure dari Indonesia gitu loh. Karena kita kan dulu dijajah gitu. Jadi mereka ada yang membawa budaya mereka dibawa ke Indonesia. Nah, contohnya ini. Tahu nggak ini apa? Barongsai. Ya, pertunjukan barongsai biasanya acaranya itu diadakan pas ada apa? Sunatan. Loh, iya sunatan. Oh, request kayaknya itu ya. Sunatan kok nyewanya nyewa barongsai. Oke, pas ada acara-acara keagamaan, acara tertentu gitulah ya, Imlek. Nah ini kan budaya Cina nih, barongsai. Ya, kalau di Cina, ini apa namanya? Alatnya itu, alat musiknya itu. Ya itulah ya. Gak tahu namanya. Mereka pakai begituan. Di Indonesia tuh juga pakai. Nah lihat nih bapak-bapak yang gede. Bapak-bapak yang gede, nah sama. Tapi di Indonesia karena terkonvergensi ada gamelannya, ya. Jadi terkonvergensi budayanya Indonesia sama budayanya yang dari Cina. Tapi tanpa menghilangkan esensi budaya aslinya, gitu loh, ya. Jadi Cinanya tuh tetap nggak hilang, teman-teman di sini. Kemarin yang ada di daerah mana sih? Malang kan punya itu. Iya, yang daerah pasar besar sana itu loh. Ya itu, kan kemarin ada toh itu. Yang pawai itu pawai. Gak ada yang lihat kalian? Ngapain ya kan macet. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu dari contoh-contoh konvergensi budayanya? Aman ya? Paham ya? Oke. Sekarang masuk ke aspek konvergensinya. Ya, yang mempengaruhi konvergensi budaya itu ada 4 aspek. Yang pertama ada aspek ekonomi. Untuk konvergensi budaya agar mengubah tatanan hidup masyarakat lebih praktis, efisien dalam memanfaatkan atau melengkapi kehidupan sehari-hari, misalnya mengenai pengelolaan ekonomi. Ya. Arus informasi yang begitu cepat mampu mengubah pola perilaku masyarakat dalam bekerja, mengelola keuangan, perdagangan dengan bantuan e-commerce ataupun e-banking. Nah, contohnya yang Ibu bilang tadi, mungkin dari aspek ekonomi ada belanja digital gitu ya.
ya mungkin Shopee, platform apapun itu gitu ya buat belanja secara digital, itu kan juga sebenarnya menopang ekonomi itu ya, bisa lebih baik. Cuman ada dampaknya sama yang toko offline. Tuh, ya biasanya yang toko offline kan jarang udah ada orang beli gitu ya, entah itu di mall kayak atau di pasar-pasar gitu ya. Lalu ini contoh lainnya ada kris teman-teman. Ya kayak nilai uang mata uang secara fisik gitu ya, itu sudah berkurang nilainya karena sudah muncul kris, apa-apa pakai kris ya. Jadi bentuk budaya belanja baru, kita bayar udah nggak pakai uang tapi pakai scan, pakai HP semua. Jadi kalian harus punya uang dulu ya pertama. Harus punya koneksi internet. Kalau nggak ada internetnya nggak bisa dong. Ada yang cashless di sini? Cashless. Bingung nggak mau bayar parkir? Oh dibiarin ya. Aku nggak dong, pernah dulu ke parkiran ngambil di ATM. Akhirnya ngambil di ATM 100.000 ya udah dibalikin 98.000. Oh iya, parkirnya ada krisnya juga. Oh, ini ya sudah mulai canggih ya semua orang ini ya. Cuman demi uang 2.000 ya. Teknologi. Nah, kalau teknologi udah jelas ya. Aspek konvergensi itu pasti masuk ke konvergensi gitu. Teknologi informasi memacu suatu cara baru dalam kehidupan. Kehidupan seperti ini dikenal dengan e-life, artinya kehidupan ini sudah dipengaruhi oleh berbagai kebutuhan dengan fasilitas elektronik. Siapa sih masa kini yang tidak bergantung sama teknologi? Ya ada kan? Butuh semua kan? Butuh lah. Ya. Beli paket internet aja bulanan itu kita wajib gitu ya. Kita wajib sisihin uang buat beli paket internet gitu. Bayar wifi misal seperti itu gitu kan. Itu sudah jadi kewajiban gitu. Sosial. Nah, kalau yang aspek sosial ini mempermudah interaksi biasanya antar dan interpersonal ya, antar personal ataupun interpersonal. Contohnya membantu pekerjaan bidang kepemerintahan yang dikenal dengan e-government, segala aspirasi masyarakat dan juga sebagai wahana sosialisasi interaksi yang terangkul dalam fasilitas ini. Contohnya itu Ibu pernah tahu, Ibu lupa di daerah mana ya. Pokoknya itu ada websitenya, website entah bupati apa gubernur gitu ya. Dia itu bisa dari satu website itu bisa ngisi langsung keluhan daerah mana yang dikeluhkan gitu loh. Tahu nggak? Enggak, ya wis adalah pokoknya kayak gitu ya. Nah ini contoh lainnya mungkin kalau yang berhubungan sama sosial ya, digital korlantas Korli, ini yang pernah Ibu sebutin kemarin ya. Jadi kita bikin SIM aja sudah bisa digital tanpa perlu ke sana ya. Ke sana paling cuma tes kesehatan doang gitu sama membayar gitu kan biasanya kayak gitu. Jadi semuanya serba online teman-teman, bikin apapun gitu lah udah online, bayar pajak sekarang ya online gitu kan ya wis. Enak gitu ya, semuanya sudah serba online. Bahkan ini ayah ibu kan pensiunan tuh. Jadi kalau 6 bulan sekali kalau nggak salah ke JKN. Ya gitu loh. Ya wes kayak gitulah. Itu juga semuanya online gitu loh. Mobile JKN ya. Jadi kita nggak perlu ke tempatnya gitu loh. Langsung udah cuman foto wajahnya, foto KTP, fingerprint gitu-gitu. Semuanya di HP semua. Bahkan di HP-nya itu ada fitur yang kayak kan disuruh potret tuh ya badannya, disuruh nengok ke kanan, nengok ke kiri gitu loh. Bahkan kalau tengokannya salah itu mereka nggak bisa gitu, nggak boleh, harus ngulang lagi kayak gitu loh. Bener-bener sampai segitunya gitu kan. Takut banget ditipu gitu. Seperti itu. Oke, jadi mempermudah gitu ya di sini secara sosial. Nah budaya ini budaya yang banyak kita sebutin contohnya tadi ya. Jadi nggak cuman budaya secara makanan gitu, hiburan dan lain-lain, tapi kebiasaan atau adat istiadat yang misalnya pembelajaran online dalam pendidikan. Dalam pendidikan ada e-learning, e-education, e-library, jurnal. Bidang kedokteran ada e-laboratory, medicine.
dan lain-lain gitu ya yang berbasis elektronika ya. Asia kita punya yaitu digital learning. Ada yang pernah akses digital learning? Pernah mengakses berarti, bukan pernah belajar. Kalau kelas online kan udah pasti nih, mereka sambil belajar kan kalau mereka akses digital learning gitu. Kalau kalian? Biasanya dia punyanya yang lain di Google sama karena kemarin kan nggak masuk jadi ya saya. Oh gitu. Nggak ada yang satu mata kuliah full lihat online? Apa mata kuliahnya? Oh agama. Apa? Oh gitu ya. Waktu COVID ya kalian ya. Iya sih, dulu pas COVID juga. Itu memang kalian belajar tapi serius bertanya. Oh serius. Aku percaya kalau kamu mah ya. Yang lain ini loh. Soalnya kalau anak-anak reguler tuh ya gitu. Kan mereka harus menyelesaikan misal sampai 10 kali pertemuan tuh nonton videonya. Ya wes ditinggal ngapain gitu loh cuman. Jadi kan memang harus full aja sampai penuh gitu loh. Ya tahu kalian kelas eksekutif. Nah ini yang ibu kemarin sudah nyontohin ini belum? Ya yang digital itu ya. Nah ini contohnya teman-teman ya. Ada dari Institut Teknologi Sumatera. Cuman websitenya kayaknya sudah nggak bisa diakses. Jadi ini tuh kalau kita telusuri ya kayak pameran, ada sketsernya gitu kan. Jadi kayak ada ruangan gitu masuk mana-mana. Jadi kita lihat karyanya secara digital kayak gitu. Ya ini anak DKV-nya sana loh ya sudah seperti ini di tahun 2020 nggak, kalau nggak 2021. Ya, kalau kalian nggak harus offline kalau kalian. Enak aja ya, masa pameran online. Ini kan kemarin karena pas zaman COVID itu loh, jadi akhirnya ada pameran secara online. Ini contohnya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Dari 4 aspek konvergensi budaya. Jadi secara ekonomi, sosial, teknologi, sama budaya. Kelas online mungkin? Cukup? Cukup, Bu. Oke. Kita lanjutkan. Ini tugasnya, silahkan dicatat. Jadi, ini tugas buat minggu depan ya teman-teman, terkait konvergensi. Jadi yang fokus ke konvergensinya, bukan new medianya. Ya, tapi konvergensi kan ada wujudnya tuh, new media biasanya. Silahkan cari dan analisis apa saja yang termasuk konvergensi media, 3 ya, cari itu 3 objek gitu. Dan konvergensi budaya juga 3. Ya, tadi contohnya yang Ibu contohin kan budaya belanja, wes jangan dipakai budaya belanja ya. Budaya belanja online gitu. Nah, kalian cari budaya yang lain, nggak harus berhubungan sama kesenian gitu, nggak harus, wes bebas. Lalu analisis dari bentuk sebelumnya seperti apa, ya, berdasarkan jenis sama aspeknya, dia masuk ke aspek yang mana? Jenisnya masih ingat? Jenisnya kemarin ada interpersonal gitu loh. Ya ada 4 atau enggak 5 gitu ya. Ya 5. Nah, jadi kalau kemarin kan kalian nyari contoh cuma sampai jenis, nah sekarang aspeknya juga dia masuk ke aspek yang mana. Formatnya PDF dan nanti kumpulkan di Google Site seperti biasa. Ada di link grup, masuk grup semua kan? Masnya yang baru sudah di grup? Oh ya wis. Itu nanti kumpulin di situ, ada nanti tugas 1 wis upload di situ ya. Oke. Ada yang mau ditanyain tentang tugas 1 teman-teman? Kenapa? Di-share kok nanti. Tugas 1 juga sudah ada di Google Site semua, udah lengkap. Balik yang di awal, ini kan ada kayak proses konvergensi media ya. Saya penasaran kayak kan ada banyak apa ya kayak misalnya cross media, terus cloning, terus competition, content sharing, kayak itu
tuh yang menentukan ini anaknya mau ke sini, ini anaknya mau ke sini itu kayak sebagai kreatornya yang menentukan atau kayak menyesuaikan target pasarnya atau seperti ini. Oke, jadi kalau kamu nanya menentukan, sebenarnya tuh gak ada patokannya gitu ya. Gak ada patokan kayak kita mau pakai yang competition gitu, gak ada. Gak ada sebenarnya. Mereka kalau dunia media gitu ya, mereka cuman fokus sama kayak, terus ini harus disebarkan gitu loh. Ya, cuman karena kita belajar secara akademis, kita klasifikasiin, oh ternyata proses seperti itu termasuk yang ini gitu loh. Jadi nggak, ya mungkin ada beberapa yang mereka rencanakan gitu kan, sesuai sama ini mau pakai yang coding dan lain-lain. Tapi kan biasanya kalau di lapangan itu secara tidak langsung gitu loh. Ya tidak terpikirkan, tapi ternyata ini tuh ada teorinya kita pelajari gitu loh. Ya, ternyata kalau prosesnya seperti ini itu masuk yang mana gitu prosesnya, pilih yang mana. Mungkin di beberapa bidang yang memang sudah expert, entah kalau buat advertising gitu ya, gimana caranya biar menjual gitu, mungkin mereka akan perhatikan prosesnya. Mungkin ada strateginya sendiri gitu, seperti itu. Ada lagi? Bu, saya mau bertanya boleh? Oh monggo. Ya, jadi ini pertanyaannya sebenarnya minggu kemarin mau saya tanyakan cuman ragu. Kalau ini bener new media mau tak jadikan tugas. Jadi saya mau tanya, apakah smart home itu termasuk new media? Smart book, Smart home, smart home. ya. Smart home itu apa? Nah, jadi saya kerja di perusahaan smart home, jadi dia itu nggak menggabungkan apa namanya, kayak semua appliance di rumah itu bisa didigitalisasi dan bisa dikontrol hanya cuma lewat HP gitu. Contohnya seperti apa? Contohnya semisal kita mau nyalain lampu pakai HP. Oh, Tapi karena dari device-nya sendiri tuh Bu, jadi saklarnya itu eh, saklar khusus gitu, saklar smart switch gitu. Terus apa namanya, ganggang pintunya smart door lock kayak gitu-gitu. Nah itu bisa dikontrol di HP, bisa di kayak skenario di HP. Jadi misalnya mau dijadwalin atau apapun itu bisa pakai HP, bisa pakai voice activation. hmm. Nah, apakah itu masuk new media, Bu? So, enggak, tadi syaratnya dikatakan new media apa, ayo? Syarat Pertama, terkonvergensi sama teknologi. lagi. Teknologinya berkonvergensi enggak? Yang dulu mencet manual, sekarang pakai HP. Itu masuk enggak? Masuk. Oh, terus medianya. Dulu kan kalau kita misal nonton TV pakai remote, sekarang mungkin kontrolnya sudah bisa pakai HP. Masuk enggak medianya? Masuk, Bu. Masuk. Berarti Berarti masuk kategori new media ya, Bu? ke new media karena dia terkonvergensi. Hmm. Ya, paling gampang kalau kalian masuk ini terkonvergensi atau enggak, lihat media sebelumnya. Jadi kalau sekarang baca koran kita lewat HP, dulu baca koran ya wes pakai koran gitu loh. Kayak gitu. Bahkan teman-teman kelas reguler tuh bilang sekarang ada Instagram Bu gitu ya. Kita bisa WA wes, kita ada WA Bu sekarang. Dulu loh Bu nulis pakai surat. Ya, sampai sejauh itu mereka malah gapnya gitu loh. tulis tangan pakai burung merpati gitu. Sejauh apa mereka zamannya sampai gitu loh. Ya. Jadi silahkan dibandingkan sama sebelumnya itu objeknya apa sih kok akhirnya bertransformasi ke yang sekarang kayak gitu. Nah, gampangannya seperti itulah. Oke, Paham baik. ya? Paham, Bu. Oke. Ada Terima lagi? kasih. Sama-sama. Untuk link G-Site-nya diakses dari mana ya, Bu? Apa Mas? Link G-Site-nya itu udah dikirim di grup WA nanti. Oh iya, ada di deskripsi grup. Coba dibuka deskripsi grup. Udah Kak, udah Ibu ubah kok. Tak kasih yang terbaru udah.
Oh iya, benar. Nah, sak materi sudah ada di sini. Coba kalian buka yang halaman tugas 1. Nah, itu sudah ada di situ juga. Udah biasa kan ya? Biasanya kalau tugasnya Ibu kan kalian nguploadnya di sini, di Google Site ya. Udah khatam. Ada lagi? Saya mau nanya Bu, Oke, silakan. buat yang konvergensi media tadi itu misalkan kayak semua TV nyiarin 17 Agustusan gitu ya, atau nyiarin kayak perang di mana gitu, itu ada ininya nggak sih kayak ini kan bahannya dari CNN gitu misalkan, terus saya mau kayak di channel saya mau kayak nge-repost gitu, itu kayak saya harus izin atau harus apanya kayak gitu tuh, apa ada ketentuan khususnya? Oke, biar tidak tercomot plagiasi ya teman-teman ya. Iya. Setahu Ibu kalau yang berhubungan sama stasiun TV itu sudah kayak ada kerjasamanya gitu loh. Ya, jadi kayak tadi contohnya yang CNN sama Kompas. Nah ya tadi contohnya ya. Nah, jadi ada kadang beberapa TV tertentu yang menyiarkan sama, tapi nggak semua TV, nggak semua channel TV. Misal ini, ya Kompas TV sama CNN, jadi mereka saling tukeran gitu loh, tukeran informasi antara si Kompas sama CNN. Jadi kayak ada apa namanya, kesepakatan bersama gitulah, ada perjanjian, mungkin ada MOU-nya juga gitu. Jadi seperti itu. Jadi nggak selalu semuanya. Nah, sedangkan kalau yang konten-konten viral itu biasanya nggak ada teman-teman. Ya, saling comot, makanya muncullah UU ITE. Ya seperti itu. Jadi kalau yang konten-konten viral tuh biasanya semua orang wis kita nggak tahu ini sumbernya aslinya tuh punya siapa dari siapa, itu sudah nggak bisa kedetek gitu loh. Saking cepatnya menyebar. Tapi kalau yang sudah di akun resmi ini pasti ada punya mereka kayak gitu. Sudah terjawab, Mbak? Oh iya sudah Bu. Oh ada satu lagi. Kalau misalkan video-video react gitu, itu kan kayak ngambil video orang terus saya react gitu kan misalkan. Itu berarti termasuk di yang mana Bu? Video react. Video react itu yang gimana? Misalkan siapa gitu Mas Arham gitu bikin video tuh dia tuh viral. Misalkan dia video unboxing, terus saya bikin video reaction videonya dia. Jadi kayak di video yang saya upload nanti punya saya itu kayak ada video dia, terus video muka saya reaction Oh videonya ya ya, dia. di stitch gitu ya, videonya di stitch ya. Tergantung sih tujuannya apa dulu. Kalau buat promosi kan bisa tuh ya, buat promosi. Kalau misalkan buat promosi bisa cross promotion masuknya. Tapi kalau cuman nyomot ya, kebiasaannya kan kalau cuman nyomot itu ada aturannya, dan kadang misalkan yang punya video itu kadang tidak keberatan atau dan lain-lain gitu kan. Tergantung sih. Tapi kalau kita lihat video-video yang masa kini udah gampang banget beredar gitu, kayaknya masuk di yang konten sharing gak sih? Ya, saling berbagi konten. Nggak berbagi sih, itu ngambil gitu ya malah jadinya. Seharusnya kan kalau kayak gini tuh ada kesepakatan bersama gitu loh. Ya seperti itulah. Itu masuk ke efek media ya teman-teman. Masuk ke efek media, mau yang positif atau negatif nanti. Ada lagi? Sudah, makasih Bu. Oke. Teman-teman yang offline di sini sudah cukup? Cukup. Mari kita lanjutkan. Nah, materi kita yang selanjutnya adalah New Media and Visual Culture. Oke, ya ini untuk New Media sama Visual Culture teman-teman. Kita bahas budaya visual itu sendiri apa gitu ya. Fenomenanya budaya visual juga apa, sama tujuannya kenapa sih kok ada budaya visual akhirnya di dalam New Media gitu. Oke,
Ini budaya visual atau visual culture. Aspek budaya yang diekspresikan dalam bentuk yang tampak seperti gambar, film, multimedia, fashion, arsitektur, desain, lalalala itulah ya, banyak sebenarnya. Jadi banyak aspek kalau kita telaah gitu ya, aspek budayanya. Dalam konteks seni dan desain atau di dalam DKV sendiri, itu berarti segala bentuk representasi visual. Mau itu gambar, simbol, warna gitu ya, gaya dan lain-lain yang mencerminkan nilai, cara berpikir dan identitas suatu masyarakat atau suatu zaman. Ya, kalau kita ngomongin budaya visual yang berhubungan sama DKV, ya pasti berhubungan sama makna, simbol, gaya, ya ini berhubungan satu sama lain nanti. Nah, budaya visual itu didefinisikan sebagai bidang studi yang biasanya meliputi kombinasi studi budaya, sejarah seni, dan ilmu antropologi. Ilmu antropologi itu yang berhubungan sama masyarakat ya. Lalu memusatkan pada aspek budaya yang berdasarkan gambaran visual atau imaji visual. Wujud kebudayaan atau konsepnya, jadi yang kita lihat konsep nilainya gitu ya, kebudayaan materi atau secara bendanya yang ditangkap oleh indera visual atau mata dan dapat dipahami pikiran manusia untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Contoh gampangnya wis ya, batik, gini, ada Malang ada tradisinya bantengan ya. Tahu nggak bantengan tuh nilai-nilainya atau filosofinya apa? Saya tidak tahu, saya bukan orang Malang. Apa? Ayo yang orang Malang. Apa? Secara konsep wes, kalau kita ngomongin kebudayaannya dulu sebelum kita masuk ke budaya visualnya. Misal ya, ini angan-angannya ibu, ternyata bantengan itu dilakukan sebagai tradisi wujud syukur. Emang ya? Tapi Kan ibu tahu ngarang. saya apa kayak yang dulunya di masa dulu itu yang bisa memainkan itu kayak kalau sekarang kan bebas gitu. Kalau dia dulu itu kayak pendekar-pendekar aja gitu. Oh, hanya orang-orang tertentu. Pendekar itu maksudnya siapa? Kurang tahu detailnya, tapi setahu saya kayak ya apa orang-orang yang punya apa ya, kayak menjaga di situ. Oh, menjaga, yang mereka menjaga. Apa sih orang Malang nggak tahu. Ya, misal seperti itulah ya, itu secara konsep atau nilainya. Bendanya ya wes bukan patung apa ya, kostumnya lah ya, kostum bantengannya itu ya. Ditangkap sama indera visual sama kita sebagai penikmatnya di sini ya. Lalu dapat dipahami oleh pikiran manusia, oh ternyata ada ritual kayak atau gimana gitu ya si bantengan ini fungsinya itu untuk apa? Misal tadi untuk keselamatan kayak atau untuk rasa syukur kayak dan lain-lain. Nah, kebudaya visualnya itu kan tadi berhubungan nih secara antropologi itu dampaknya sama masyarakat apa? Misalkan kepercayaan gitu yang harus dilakukan setahun berapa kali, misal seperti itu gitu ya. Sama sejarah seni ini berhubungan sama seni atau kebudayaannya. Nah, mungkin secara visual apa teman-teman yang kita bisa lihat? Ya mungkin dari segi tradisinya gitu ya. Atau mungkin ada wujud barunya seperti apa gitu. Kali aja ada websitenya tentang bantengan gitu ya kan. Muncul tuh, misal kita klik nanti ternyata terpop up gitu bantengannya perform kayak atau apa, misal seperti itu. Nah, itu jadi budaya visual baru. Ya, akhirnya masuk ke konvergensi lagi media. Lumayan kalian bikin TA kayak gitu. Bikin website isinya bantengan semua ya. Kalau diklik itu langsung bergerak bantengannya gitu loh ya. Masuklah itu new media itu jadinya. Oke. Nah, ini untuk fenomena itu tadi contohnya yang di Indonesia gitu ya, yang di Malang gitu ya. Salah satu bentuk gaya visual yang dianggap mendunia adalah modernisme, dan modernisme itu selalu tak bisa dipisahkan dari pengaruh budaya barat. Ya. Modernisme itu hubungan manusia dengan lingkungan sekitarnya pada zaman modern, pada masa kini. Itu ya. Nah, ini contohnya ada karya The Still. Bu, kalian masih ingat nggak dulu Art Desk?
ya. Ada gaya seni, gaya desain, destil, ya, Swiss style kelompoknya ya. Itu yang masih berpengaruh ke masa kini gitu ya. Ini contohnya ada destil. Destil itu biasanya dominan pakai warna dasar, warna primer, merah, biru, kuning gitu. Familiar nggak sama desain seperti ini? Di kampus kita ya kan? Ternyata kan kampus kita pakai ini gitu ya, pakai destil gitu ya, gaya desainnya gitu ya. Nah, ini contohnya dari kenapa? Oh, gayanya. Oke. Nah, dia kalau destil itu biasanya fokusnya mengembangkan dari desain grafis, arsitektur sama desain interior ya. Nah, lalu ini ada Bauhaus. Bauhaus itu baterainya habis. Nah, kalau Bauhaus itu ngikutin gaya desain atau gaya arsitektur yang mengikutin form follow function. Jadi bentuk mengikuti fungsinya. Itu yang mereka utamakan ya. Dan banyak banget yang masih jadi budaya sampai sekarang gitu loh. Kita bikin karya desain, mau karya desain atau karya apapun yang masih banyak fokus sama form follow function. Nah, wujud desain ini juga dianggap sebagai budaya visual ya di masa kini, teman-teman, karena kita tadi kiblatnya adalah modernisme ya. Wujud desainnya dianggap sebagai representasi kompleks dari sub-sub sosial budaya yang mengiringi proses penciptaannya, termasuk ke dalamnya antara lain pola pikir, ideologi politik, kebijakan pemerintah, sistem pendidikan, itu banyak lah ya. Banyak aspek yang mempengaruhi sebenarnya. Nah, ini contohnya ada budaya visual. Kalau kita lihat visualnya tolak angin, guys. Apa yang pertama kalian pikirkan? Orang pintar. Apa ayo kalau kita lihat tolak angin? Jamu. Ya, tolak angin itu jamu. Ya, secara visual orang Indonesia kan minumnya percaya gitu ya, kalau ramuan herbal atau jamu itu bisa bikin sehat gitu ya, dibuatkanlah secara visual gitu ya. Jadi akhirnya jadi budaya visual baru, jamu dalam kemasan salah satu itu udah tolak angin ya. Nah, visual culture dalam desain itu ada beberapa jenis, teman-teman ya. Yang pertama, desain itu mencitrakan watak dan budaya yang mengandung nilai, karakter, atau cara berpikir masyarakatnya. Ya, ini contohnya Pesona Indonesia. Nah, ini logonya apa ini? Wonderful, ya benar. Wonderful Indonesia. Nah, di sini kalau kita kaitkan sama watak budayanya, ya kita lihat nih secara desain. Dia itu mencerminkan keterbukaan, ramah, dan beragam. Oke, beragam dari warnanya, mungkin ya dari bentuknya, atau mungkin dia mau menyampaikan wataknya orang Indonesia itu ramah, seperti itu. Lalu ada makna, teman-teman, di mana menunjukkan keindahan alam dan keberagaman budaya sebagai kekuatan nasional, seperti itu. Jadi ini hubungannya tadi visual culture-nya dalam desain. Contoh yang kedua, ya ini masih watak sama budaya ya. Desain itu mencitrakan watak dan budaya. Ada yang bisa menjawab? Ini versi kalian sendiri kok, nggak ada benar dan salah kok. Ayo, teh botol sosro, dari segi desain mencitrakan watak budayanya Indonesia.
Apa Indonesia suka minum teh? Dari segi logonya mungkin Kenapa logonya? Karena dari segi warna kan warnanya merah putih melambangkan dari bendera Indonesia sendiri. Indonesia. Terus Kita ngomongin watak budayanya dulu. Dari representasi teh botol sosro ini, kira-kira mencerminkan Indonesia apa gitu loh. Indonesia tanahnya subur. Tanah yang subur dari warna coklat. Ya. Itu ya, misal seperti itu gitu kan. Terus ada lagi? Tanahnya subur ya, makanya banyak kebun teh gitu. Maknanya. Versi kalian kok ini, nggak ada betul dan salah. Teman-teman yang online mungkin Orang Indonesia nyantai Bu, makanya ngeteh. nyantai, makanya ngeteh ya. Chill gitu ya. Itu masuk ke watak budaya. satu lagi Bu, Oke. biasanya kan dari apa ya kebiasaan orang Indonesia kalau misalkan habis makan juga minumnya teh juga. Oh ya, bener, masuk ke konvergensi budaya jadinya ya. Jadi desain ini muncul karena konvergensi budaya ya kan. Nah, masuk satu. Oke. Contoh selanjutnya. Masih ingat ya, ini anggaplah bangunan-bangunan yang masih ada dari zaman penjajahan Belanda ya. Ya, atau mungkin ini ya bentuk-bentuk atap tradisional, atap rumah gitu. Ya, dia mencerminkan watak atau budaya Indonesia yang kenapa? Ayo, siapapun boleh ngomong. Pilih salah satu wes, yang mana? Rumah yang mana? Yang tembok putih. Oke, ini ya. Apa menurut kamu apa? Gotong royong. Nyampe dia ke sana gitu ya. Wujud gotong royong. Itu masuk ke mana atau watak? Oh ya benar. Kalau masuk ke watak itu bisa ya mencerminkan gotong royong, dari atapnya aja kelihatan gitu. Maknanya orang Indonesia itu karena gotong royong, kenapa? Karena gotong royong mempererat tali persaudaraan. Ya, gitu loh. Kan kita bebas di sini, nggak ada benar dan salah. Ya. Oke, ini mungkin rodok susah ya. Nah, ini wes gampang. Mirip teh botol sosro tadi. Apa ayo? Tadi budaya minum kopi, sekarang budaya minum tadi budaya minum teh, sekarang budaya minum kopi. Ramah bisa. Watak budayanya orang Indonesia kan ramah gitu ya. Maknanya. Nah, ini kan ada di logonya kan ada love-nya gitu. Coba dihubungkan sama love-nya apa? Ya. Kan biasanya kalau nongkrong ini ya, kalau nongkrong itu biasanya ngopi ke kafe. Nah, terus di kopi kenangan ini kita bisa berbagi kenangan bersama dengan minum secangkir kopi begitu. Berbagi atau membuat kenangan baru ini jadi? Membuat kenangan baru. Oh, ya, membuat kenangan baru ya, itu di maknanya berarti. Iya. Oke, ada lagi yang mau nambahin?
Oke, lanjut weh. Ya. Ini cirinya yang kedua. Desain itu mencitrakan hegemoni budaya atau dominasi atau pengaruh. Ya, desain itu mencitrakan, memberikan pengaruh lah intinya. Mencitrakan hegemoni budaya jika menampilkan dominasi nilai, simbol atau gaya tertentu yang menggantikan atau menutupi identitas lokal. Nah, karena akhirnya dia berpengaruh gitu ya, dia mempengaruhi nilai, simbol sama gayanya juga. Nah ini contohnya, coba perhatikan baik-baik ya. Secara gaya visualnya ya, ciri-ciri yang mendominasi atau mempengaruhi adalah gaya visualnya Amerika yang menggunakan, kan pertama pasti ada ini toh, KFC sama McD toh ya, pasti identik sama warna merah terang sama tipografi yang tebal. Masuk ke Indonesia ditirulah sama ya, dengan kombinasi warna atau font yang mirip-mirip. Maknanya menginternalisasi gaya hidup cepat dan modern ala barat. Jadi kalau kita lihat warna merah dan font yang tebal ya, itu mencitrakan gaya hidup yang cepat, praktis sebenarnya, cepat itu, lalu modern ya, menggeser citra makan bersama di rumah. Ya, kita makannya ke sana nggak di rumah gitu ya. Karena kita sebagai konsumen, apa sih? Yang paling banyak beli gitulah. Ya. Oke, desain itu mencitrakan hegemoni budaya. Ciri hegemoninya apa ini? Ayo. Ini apa ya, budaya berpakaian ya. Balik lagi sama contoh kayak kemarin ini. Style berpakaian kalian apa? Indonesia sekali, Bu. Ayo, ciri-cirinya weh. Ciri-ciri yang dominan kalau dari contoh ini. Kalau di barat itu biasanya pakaiannya lebih terbuka. Oke, lebih terbuka. Terus apa lagi? Ini Bu, pakai brand-brandnya itu yang familiar sama Western gitu, kayak Nike, terus Adidas gitu. Oke, ya pakai brand-brand ternama gitu ya. Iya. Kalau yang dari stylenya Asia itu lebih mementingkan kayak variasi atau mungkin kayak aksesorisnya. Kayak contohnya apa ya? Kan dulu kalau misalkan anggap kaos gitu, mau itu brand-brand yang di Eropa atau US ya biasanya bentuknya casual, tapi kalau Asia mulai ada kayak oversize ya, Oh kayak ya. gitu. Jadi kayak lebih ke memperhatikan modelnya gitu. Oke, dia fokus sama modelnya juga ya. Iya. Maknanya apa? Sekarang ibu tanya. Kalian sudah bisa nih kasih tahu ciri-cirinya. Maknanya apa sekarang? Gaya hidupnya beda. Kenapa? Cara gaya hidupnya yang berbeda Bu, jadi mungkin kalau di barat lebih nggak begitu peduli sama tampilan gitu sih. Kalau di Indonesia kan, di Asia lah khususnya ya, kayak pingin nge-share budayanya mereka gitu biar semua yang lihat tahu gitu sih biasanya ya. Oke, bisa buat nge-share. Tapi kalau kita telaah dari segi maknanya, sebenarnya ada pergeseran, ada perubahan style. Itu apa maknanya sebenarnya gitu loh. Fashion itu selalu berubah sesuai kebutuhan. Iya atau iya? Iya. Emang sekarang ada orang masih jalan-jalan pakai kebaya? Nggak ada kan udah? Nggak ada kan? Ya. Ada Bu di Bali. Oh ada ya? Oh iya, beda budaya ya. Apa ya maknanya? Bu, boleh jawab? Oke, monggo. Jadi kalau Asia itu lebih ke moderasi, Oke. sedangkan kalau Western itu maknanya lebih ke bold. Jadi kayak karena Asia itu moderasi karena mereka menjunjung kesamaan, menjunjung struktur sosial gitu loh. Jadi kesamaan, kesetaraan secara sosial. Sedangkan Western
kenapa kok fashionnya itu bold? Karena dia menjunjung tinggi individualisme. Oh ya benar, bisa, betul masuk, masih. Ya masuk ya ke situ ya. Jadi kalian sudah bisa menjelaskan ciri hegemoninya ya sama maknanya apa dari perbedaan itu mungkin atau pengaruhnya seperti apa. Oke. Yang ketiga adalah desain itu mencitrakan posisi kebudayaan nasional. Bagaimana desain bisa mencitrakan posisi, nilai, dan citra Indonesia di mata masyarakat sendiri maupun dunia. Ya, kita ngomongin posisi kebudayaan nasional. Nah, ini contohnya ya The Fast and the Furious. Ya. Tahu ya teman-teman pernah naik ini? Pernah lah ya kan. Nah, ini lucunya adalah ini tuh hanya terjadi di Indonesia gitu loh, tidak secara global kayak fashion tadi gitu kan. Posisi kebudayaannya ini hasil kreativitasnya rakyat gitu ya, bukan dari pabrikan. Jadi mereka memperlihatkan inovasi dan kemandirian desain lokal. Jadi mereka menggabungkan antara becak dan motornya. Nah itu nggak ada kan, dari Honda nggak ada toh, mereka merakit sendiri toh. Nah seperti itu. Maknanya menggambarkan kehidupan masyarakat kelas menengah ke bawah sebagai yang pekerja keras, sederhana dan mandiri. Ya, wujud kebudayaan baru ini gitu ya, hasil dari kerja keras mereka. Seperti itu. Mencitrakan posisi kebudayaan nasional. 100% cinta Indonesia. Nah, ini logonya apa? Yang cintai produk Indonesia itu loh. Coca-Cola. Bukan. Bukan. Apa ayo? Coba dari posisi kebudayaannya apa? Kreativitas. Apa cuman kreativitas gitu loh? Ya, apanya yang kreativitas? Oh, hasil produknya kreatif gitu. Itu posisi kebudayaannya. Ini Bu, Oke? kayaknya 100% Indonesia ini dulu dibuat kayak waktu krisis tuh supaya orang-orang tuh mengkonsumsi barang-barang Indonesia buat memperbaiki ekonomi Indonesia gitu. Oke, Jadi itu nggak masuk ke posisi kebudayaannya. Terus maknanya ya kalau kita itu aware sama produk-produk lokal kita terus belanja itu tuh akan memperbaiki perekonomian dalam negeri gitu. Oke, bisa mengajak nggak kalau makna? Iya. Ya, mengajak Bu. Ini buat mengajak supaya kita bisa cinta produk Indonesia. Ya, seperti itu ya. Oke. Nah, ini juga ini mirip sama yang tadi. Desain itu mencerminkan strategi kebudayaan. Desain berperan seperti bahasa visual dari strategi budaya, bagaimana suatu masyarakat ingin dilihat, diingat, dan berkembang. Ya, strategi kebudayaannya menggunakan desain visual yang menggabungkan gaya digital modern dan ikon lokal. Bisa dari warnanya merah putih, masuk ya, bangga buatan Indonesia. Ini juga relevan sama contoh sebelumnya tadi. Maknanya untuk memperkuat rasa nasionalisme lewat konsumsi produk budaya sendiri. Strategi kebudayaan. Oh, ada Bali, the island of God. Apa yuk strategi kebudayaannya? Jual ini Bu, apa kebudayaan Bali yang terutama Hindunya yang orang-orangnya tuh masih erat gitu sama dewa-dewi. Oke, bisa kebudayaan, apalagi wisata. Apalagi? Jadi dia strategi kebudayaannya itu buat juga mengajak biasanya ya. Terus apalagi? Ada the island of God. Wes maknanya wes.
Paling gampang tuh kalau mana ya, Bali itu surganya Indonesia. Wis, gampangnya gitu ya. Itu kan salah satu strategi kebudayaan, gimana caranya menjual Bali gitu kan. Nah, yang kelima, desain merupakan representasi dari peradaban. Desain itu mencerminkan cara pikir, nilai, teknologi dan gaya hidup masyarakat pada zamannya. Nah, ini contohnya ya waktu masih di candi gitu ya. Pernah ke candi kan teman-teman? Pernah ke candi apa? Borobudur, Prambanan, Singosari nggak kalian datengin? Iya. Pada di Malang banyak gitu kan. Nah, kalau yang di Malang sendiri kan dari eranya Kerajaan Majapahit tuh ya. Nah, kalau kita lihat di relief-reliefnya, relief itu kan mencerminkan kehidupan pada zaman tersebut, gitu ya. Makanya di sini ada representasi peradaban. Ya, mungkin di sini sedang gotong royong nih masyarakatnya. Kalau kita lihat, maknanya representasi sistem sosial hingga hubungannya dengan alam, ya kan? Kalau kita lihat dari adanya candi kan orang-orang percaya sama seperti itu dulu gitu loh. Ya, hubungannya sama alam harus baik gitu ya. Nah, tahu ini rumah apa? Rumah Gadang. Representasi peradaban. Rumah Gadang ada dari zaman kapan? Ini sejarah waktu SD nih, masa nggak bisa? Apa ayo? Orang-orang Minang karakteristiknya apa? Tak kaplok kamu jawab rendang nanti. Yo, rumah Gadang, rumah adat ini. Ini masih ada loh ya sampai sekarang. Budaya visualnya masih jalan sampai sekarang gitu. Browsing weh, kalau nggak bisa browsing, cari ya peradaban kapan sih ini rumah Minang. Jangan mau masih. Nggak ada mau. Diperkirakan dibangun pada tahun 1700-an. Ya, yang Ibu Tajuk tanyakan dia itu representasi peradaban apa masa itu? Ya, jadi mungkin kayak merepresentasikan kehidupan sosial yang ada di sana karena kan biasanya apa ya identik kayak kekeluargaannya erat, kemudian gotong royong sama biasanya kalau misalkan ada apa ya semacam apa kayak anggap kayak kepala desanya itu rumahnya yang paling gede jadi ya itu buat satu keluarga besar gitu biasanya. Oh ya benar. Jadi status sosial juga ya Iya. bisa. Nah itu juga bisa masuk ke representasi peradaban. Maknanya udah kamu sebutin, entah itu gotong royong, kekeluargaan gitu ya, hal-hal seperti itu. Nah ini kan kita kaji dari segi desain arsitekturnya gitu ya, yang bahkan mungkin sampai sekarang itu masih ada teman-teman. Nah itulah yang disebut dengan visual culture. Jadi kebudayaan kita secara visual ya, entah itu dari wujud apapun gitu ya, dari contoh-contoh yang tadi itu bisa mencerminkan di masa kini juga seperti apa ya budaya secara visual. Masih ada nggak ya? Oh nggak ada udah. Ini tujuannya sekarang. Tujuan budaya visual itu bukan untuk memuji, menghargai atau mendokumentasikannya aja, tapi juga mengkomunikasikan gagasan, nilai-nilai, pesan moral dan ceritanya. Nah, contoh yang Rumah Minang tadi, nilai-nilai sosialnya seperti apa, pesan moralnya apa, kenapa dia harus tetap berkembang, atau mungkin sudah terkonvergensi juga mungkin gitu ya. Dulu mungkin pakai kayu, sekarang sudah pakai baja. Nah, seperti itu. Ya, bahkan dari materialnya berubah gitu ya. Bahkan ada ceritanya.
Ya. Nah, sekarang apa hubungannya gitu ya? New media nih sama visual culture. New media itu menjadi ruang atau tempat gitu ya untuk berkembangnya budaya visual ya. Contohnya estetika Instagramable menciptakan budaya visual baru. Ya, misalkan kalau kalian upload di Instagram rumah Minang yang tadi, nah itu kan kalian mengangkat udah ya, mengangkat yang sudah mulai ditinggalkan mungkin gitu ya. Kalian kemas lagi, dibikin secara Instagramable gitu ya. Nah, ini contohnya yang Ibu kasih adalah contoh Instagramable itu budaya visual itu dari tempat atau cara pemotretan gitu ya. Nah, ini ada di kampung warna-warni yang bukan di Indonesia ini sepertinya. Orang menilai tempat, produk, bahkan gaya hidup dari tampilannya di media sosial. Nah, ini Ibu juga contohin tadi, misalkan kalian di Instagram itu nge-follow siapa ya? Nge-follow Bu Risa nggak teman-teman? Nah, Yogi doang yang nge-follow. Instagramable nggak Instagramnya Bu Risa? Iya, kayak apa ya, relate dengan anak Kekinian, ya. sesuai tagline ya, itu kekinian gitu ya. Nah, kamu sudah ketemu Bu Risa langsung? Pernah ikut dia kuliah, seminar atau apa gitu? Sama sekali nggak. Oh, sama sekali nggak pernah ya. Ketika itu dibandingkan sama kehidupannya, tak sama nggak terhadap dia gitu loh? Nggak tahu, nggak pernah soalnya. Iya, kayak papasan aja pernah sih Bu. Ya papasan doang, tapi kan tidak mencerminkan apa yang ada di Instagram gitu kan, jadinya kan. Ya. Oke. Visual culture juga membentuk cara kita berinteraksi dengan media baru. Ya, budaya visual menciptakan tren desain, filter, gaya komunikasi dan lain-lain gitu ya. Bahkan tahu musik yang remix itu enggak? Nah, itu juga gara-gara budaya visual teman-teman ya. Karena itu tercipta juga gitu kan. Berdasarkan apa yang di-like, di-share dan di-post berdasarkan nilai estetika dan identitas visual. Nah, sama. Nah, ini contohnya profil Instagram Wismarang ini ternyata masuk ke visual culture ya, dimana budayanya berubah gara-gara ada Brave dan Hero Green ini. Tahu ya maksudnya ya? Apa? Tahu. Itu Bu mendukung apa namanya berhentinya Israel menjajah Palestina. No, bukan. Hero Green sama Brave ini yang di Indonesia. Oh, yang Hero Green. Kalau yang Palestina itu yang kemarin semangka itu kan. Yang pas kemarin itu ojol. Ya, Ojol ini yang juga ya. ini tuh yang Ibu-ibu sama tuntutan. ya tuntutan ada 17 plus berapa itu? Nah, ya muncullah 17 plus 8 Bu. Ya 17 plus 8. Briefing ini menginterpretasikan ibu-ibu yang maju di depan itu loh. Iya. Ya itu. Hero Green ini yang ojol. Ya itu. Nah itu masuk ke visual culture ternyata teman-teman. Ya. Jadi budaya baru nih di Instagram pakai tone warna pink sama hijau gitu. Ada yang pakai nggak di sini? Enggak. Kalian sama saya juga kok. Nah, yang ketiga nih, ada new media mengubah cara kita memproduksi dan mengkonsumsi secara visual. Ya, dulu visual itu diciptakan oleh seniman atau desainer profesional, baru kita posting. Nah, sekarang siapapun bisa jadi kreator budaya visual melalui media digital. Nah, ini masuk tadi ya, di cloning gitu, dibikin paling banyak gitu ya. Contohnya desain meme, fan art, reels, atau bentuk visual culture yang lahir dari masyarakat itu sendiri. Memes kan ini dari masyarakat lahirnya. Cuman kita nggak tahu di Indonesia atau dari Eropa dari mana gitu, nggak tahu. Pokoknya ini budaya dari masyarakat yang kita ciptakan sendiri gitu ya. Nah, banyak memes yang sudah banyak diparodikan gitu ya. Nah, bahkan aktor-aktornya tuh dari luar juga gitu kan. Nah, itu ada yang orang Indonesia tahu siapa? Fajar Sad Boy gitu ya.
Setelah kesulitan pasti ada kesulitan lainnya. Nah, ya gitu. Ayo yang keras. Oke, nah selanjutnya ya ini juga salah satu contoh budaya visual sebenarnya. Ya masuk ke new media, menjadi media dan budaya visual akhirnya gitu. Virtual reality atau VR ya, teknologi ini udah membuat pengguna atau user dapat berinteraksi dengan lingkungan yang ada dalam dunia virtual yang disimulasikan oleh komputer. Di Asia sudah ada, pernah masuk ke lab game? Tahu, tapi belum pernah. Oh, belum pernah. Ibu dulu pernah nyoba main gamenya aja di sana. Main game pakai VR di sana. Nah, ini contohnya. Tahu ya, teman-teman ya? Kemarin Ibu sempat kasih tahu nggak? Yang Mother with the Dead Daughter, aduh lupa, Missing You nggak salah judulnya ini. Nah, jadi dia tuh kisahnya yang anak meninggal karena penyakit itu loh. 아니고 이 기술들이 사람을 위해서 사용이 됐을 때 사람의 마음을 위로하고 그 마음을 따뜻하게 만들 수 있을까라는 취지에서 저는 프로젝트 참여를 결정했던 있었거든요. 기억 속 그 누군가가 있나요? 어떤 나연이가 어머니와 만났을 때 그냥 바라기만 하는 인터랙션이 있는 그런 부분을 좀 중점적으로 생각을 했었기 때문에 저희가 실시간 렌더링 기반의 프로그램을 활용해서 프로젝트 개발을 진행했고요. 수고하셨어요. 그래도 아까 그렇게 해서 다 나오니까 되게 좋더라고요. 생일이 7살이라서 좀 가슴이 아픈지 지금 10살 이제 11살 됐거든요. 아, 이제 알았죠. 네. 시간이 계속 멈춰 있으니까. Ya, plus minus sebenarnya ya teman-teman ya. Adanya ini. Ya. Oh ya, Meeting You judulnya. Ya, menggambarkan jadi si anak itu kena penyakit apa gitulah tadi ya. Akhirnya diciptakan teknologi ini ya. Kayak simulasi gitu biar ibunya itu bisa ketemu lagi sama anaknya gitu kan. Cuman kalau kita lihat plus minus gitu ya. Plusnya oke lah bisa membantu ibunya. Minusnya adalah bikin dia ketergantungan gak sih? Kayak pengen ketemu anaknya lagi. Mas nanti dibuatkan ya anaknya versi ngomong ini atau apa gitu ya. Mungkin malah seperti itu gitu. Jadi terjebak di situ malah gitu ya. Ya, di sini dia digunakan untuk mengelola kehilangan dan kenangan, menggantikan foto keluarga atau altar tradisional. New media ditandai oleh interaktivitas, imersi dan simulasi secara digital. Sudah ada yang mau ditanyakan? Astagfirullah. Oh, kamu di kelas sebelah. Kamu sisa setengah jamnya di kelasku gitu. Enggak, tadi masih banyak banget tanya. Wes aku ngasih nilai setengah juga dong. Enggak apa-apa. Wah, thank you. Teh, ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak dong, ini belum berakhir, tenang aja. Teman-teman yang online mungkin? Ibu punya TTS nih. Oh ya. Berarti kayak metahuman itu termasuk new media. Metahuman itu kayak ya bisa dipakai itu tadi atau mungkin siapa itu pemerannya Fast Furious yang meninggal. Itu kan dia habis meninggal di tengah-tengah syuting terus digantikan sama CGI itu pakai metahuman. Jadi metahuman itu kayak 3D scan yang realis banget gitu. Itu berarti termasuk new medianya. Kan dia menghubungkan teknologi juga kan, ya. Masuk. Ada lagi? Ini ada berapa orang ya? Kelas 1, 2, 3, 4, 5.
Ada 10 orang di sini. Yang kelas online 4, 5, 6. 16 soalnya cuman 13. Ya wis, yang 3 bonus berarti ya. Ayo pilih dulu. Gini wes. Pilih nomor berapa? Udah baca soal lagi ya kan? Ayo Dim, pilih dulu Dim. Pilih nomor berapa? 1 sampai 13. Oh, milih aja langsung. Pilih aja langsung nomor. Nomor 13. Dia pilih nomor 13. Yang kelas online aja dulu ya. Yang kelas online wes semua. Ayo Mas Arham pilih nomor berapa? 5, Bu. Mas Arham 5. Mbak Tri 4 deh, Bu. Oke. Mas apa? Handi? 9. Faid? Mas, Bu. Berapa? Tadi 12, Bu. 12. Diingat ya temannya sudah milih nomor berapa? Nomor 1. Ayo Mas, Vicky. 2. Dimas tadi 13 ya udah. 8. 8. 7. 6 tadi udah belum ya? 5, 6 tadi udah 6 kayaknya. 3. Oke. Kan kurang 3 tuh soalnya, paling enggak kalian salah satu lah. Ya wes sisanya kalian gitu ya, di antara kalian bertiga gitu ya. Oke. Silahkan maju ke depan. Teman-teman yang online bisa enggak aku share, ntar kalian langsung ngetik di situ gitu loh. Bisa sebenarnya di share, cuman biar adil aja ya. Langsung diketik aja di sini. Ayo. Ayo siapa duluan? Silahkan dijawab soalnya. Sesuai nomor yang kalian pilih tadi. Ya nanti sisanya, tunggu sisanya ya. Ayo Dim, 13 Dim. FOMO adalah contoh dari new media dan lo kan bebas, TTS itu bebas. Belum ada isinya itu. Loh ini ada materi dari kemarin juga. Adalah contoh dari media. Monggo, langsung diketik aja Mas, maju. Maksudnya kan nomor 8, 3 poin penting itu nyebutin 3-3-nya atau kayak gimana? Jangan gimana? Nomor saya kan nomor 8. Heeh. Pertanyaannya 3 poin penting itu. Nah, kan yang 3 poin penting penggunaan media itu ada 3. Nah, nomor 4 itu juga ada. Terus berapa lagi? Sama nomor 10 juga ada. Jadi kan 3 itu dibagi 3. Cuman punyamu nanti yang nomor 8 itu masuk ke yang mana? Oh iya iya. Apa? Ini belum hijau. Kalau belum hijau salah berarti Mas. Oh, kalau bener hijau. Kalau bener hijau nanti warnanya. Ini masih ungu. Kalau salah merah. Loh, enggak ungu ini loh. Ini salah berarti. Kalau hijau benar. Ayo coba lagi. 4 aspek konvergensi budaya. Ye benar. Ayo teman-teman yang online tadi yang sudah ngambil nomor mungkin mau ngomong. Saya Bu, nomor 5 Bu. Apa nomor 5 sih tak ketikin? Penggabungan. 5. Oh ya. 5 horizontal, penggabungan. Cereng, benar. Ayo, siapa lagi? Sinyal. Kok kalian nyontek sih? Kan ini sudah kalian pelajari ya. Marshall, ya benar. Ayo, siapa lagi?
Maju wes yang bisa. Yang teman yang online mungkin sudah dapat jawaban. Ini loh sudah kita pelajari semua. Coba. Oke, benar. Cloning. Ayo, ayo. Ayo yang kelas online tadi yang sudah pilih nomor. Ayo, Mbak Tri atau Mas Handi sudah dapat jawaban? Belum Bu, bingung. Masih belum. Mas Faik? Masih pusing Bu. Terlalu nggak ada clue. Ini kan sudah kalian pelajari tadi. Soalnya banyak huruf sama nggak ada clue aja di kepala. Bingung. Apa Dim? Ayo Dim. Coba dulu, siapa tahu membantu temannya yang nomor 8 ini nanti. Ih, udah dibantuin temennya. Enggak, ini lo tuh nemu. Respect. Ini ada semua di materinya Ibu. Ya. Cuman materinya yang visual culture belum Ibu share kan? Belum bisa nyontek jadinya. Ayo Mas, ini sisanya yang berempat mau pilih jawaban yang mana? Kalau mau bantuin temennya. Nomor 7. Contohnya adalah teknik kualitas musik yang disajikan oleh Beethoven masuk jenis budaya apa? Ayo sini maju. Bisa Ibu. Nomor 8. Ya wis ayo gantian. Weh. Ngeri. Ya. Udah dibantu ya tadi nomor 7 ya? Siapa tadi yang dapat nomor 7? Saya nomor 7. Oh, kamu. Oke, benar, aktivasi. 8. Bantu nomor 9 Bu. Oh ya wes, ayo nomor 9. G-nya double loh. Oke, benar, hegemoni. Ayo, yang teman-teman kelas online sudah mendapat petunjuk?
Sudah terjawab nomor 9. Oh, udah terjawab nomor 9. Ya wes, ayo 10. Soal B akhirnya I. Evakuasi. Oke, ekonomi. Ayo, ada yang belum terjawab ini? Ini soalnya nomor punya siapa aja tadi? Salah satu bentuk gaya visual yang dianggap mendunia. Pelopornya tadi itu loh, gaya. Bu izin jawab, boleh. Kalau salah gak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Tolak angin mungkin 12. 10 Ruben. Bingung. Tolak angin. Salah. Mendunia, emang tolak angin mendunia. Hmm? Ayo ini selesai kita pulang. Bu, bantu menjawab nomor 4, Bu. Oke, coba sini nomor 6. 4, Bu. 4. Salah. Ya, nggak apa-apa. Nama Ipan Bu. Ya, coba, ayo. Banyak. Oh, nomor 2. Ya benar. Penguatan. Tinggal 3. Susah ya ini nomor 6. Coba nomor 6, Bu. Ya, monggo apa? Mode mungkin ya, mode. Mode, salah, masih ungu. Ayo, sisa nomor 11. 11 ini loh, 3 poin penting penggunaan media dalam masyarakat. Kurang 1. Nah, ini tadi sudah nomor 8 kan aktivasi. Terus nomor 4 tadi. Ini nomor 4, penguatan. Nah, yang terakhir apa? Konversi. Ya. K huruf depannya. Nah, aku lah ngisi kayak gini. Ayo tinggal 2. Dedeng 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 dedeng. 12 modernisasi. Apakah benar? Ayo ini lo tinggal 2 huruf. Modernisme. Nisme. Kurang. Nisme. Loh, Modern. kurang N ya. Modernisme. Oke. Terakhir nomor 6. Kelas. Ibu aja lupa loh ini jawabannya apa nomor 6. Berarti tidak. Produk budaya yang lahir dari kehidupan sehari-hari yang dapat diidentifikasi karena biasanya memiliki kegunaan praktis dan juga nilai seni. Produk budaya.
Bisa menyerah. Topi saya bundar. FOMO coba Bu. Enggak ada lah. Apain FOMO? FOMO kan soalnya ini tadi. Susah sekali ternyata nomor 6 ya. Hobi. FOLK. LK. Benar sekali. Folk culture itu loh, produk budaya yang lahir dari kehidupan sehari-hari. Ya. Oke, beri tepuk tangan untuk diri kalian sendiri. Sudah bekerja sama gitu ya, dan menyelesaikan TTS ini teman-teman. Oke, sudah cukup ya. Dimas mau tak kasih tahu ada PR, Dim. Oh ya. Udah masuk langsung TTS, langsung tugas gitu ya. Nah, ini tugasnya. Yang ada di sini. Ya, yang ada di Google Site itu. Cari dan analisis apa yang termasuk konvergensi media 3, sama yang termasuk konvergensi budaya juga 3. Ya, nanti kamu analisis dari bentuk sebelumnya, konvergensi budaya sebelumnya apa, gitu ya. Misal contohnya apa? Misal tadi Ibu nyontohin itu budaya belanja. Sebelumnya kita belanja kan ke pasar, sekarang udah ada Shopee, terus apa yang Alfagir gitu yang kayak gitu, ya. Terus dia termasuk ke jenis yang mana kayak kemarin, ya, interpersonal, gitu. Sama aspeknya tadi ada 4 aspeknya, sosial, budaya, ekonomi, ya itulah. Nanti kamu analisis seperti itu. Oke, sudah cukup. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Sudah ya, sama tugasnya juga sudah clear ya. Mari kita absen. Ini kemana nih anak satu ini? Azidan. Menghilang nggak dia? Sama ini. Oke, sudah cukup ya teman-teman. Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa PR-nya dikerjakan, dikumpulkan di Google Site. Oke, Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh iya.